Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi semangat untuk kegiatan pembelajaran dan juga kalian, saya dan keluarga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini untuk kelas 11 dan kita masuk ke bab 5. Nah, silakan kalian untuk modulnya yang belum punya, silakan kalian bisa download di deskripsi video ini. Baik, sebelum kalian memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke ancaman terhadap integrasi nasional. Ada beberapa bidang yang akan kita pelajari bareng-bareng pada kesempatan kali ini. Nah, apa saja ancaman itu? Apa saja bidangnya? Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Kalau kita berbicara tentang ideologi, maka kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya Pancasila. Karena bagaimanapun juga Pancasila adalah ideologi negara kita. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa ini tentunya masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Nah, salah satu ancamannya itu apa? Yaitu dari paham komunisme. Apakah cuma komunisme? Tentunya tidak. Ada lagi yang lainnya, ada fasisme, ada zionisme, dan lain sebagainya. Nah, usaha untuk Pancasila ini pernah dilakukan di Indonesia. Ya, yaitu sebagai contohnya itu ketika Indonesia ideologi Pancasila ingin diganti menjadi ideologi komunis oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, berikutnya ini terjadi tahun 1948 oleh PKI di Madiun, Jawa Timur tahun 48. Ya, terus kalau kamu masih ingat yang kedua itu di mana? Itu tahun 1965 yang ketika ada pemberontakan penculikan jenderal-jenderal itu. Nah, kalau tahun 1948 ini dipimpin oleh siapa? Oleh Musso yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Nah, selain itu, selain tadi yang dilakukan oleh PKI yang ingin mengganti ideologi kita menjadi komunis, ini juga pernah ada yang lainnya, yaitu ketika ada yang namanya pemberontakan DITI yang ingin merubah negara kita yang ideologi yang Pancasila ingin mengganti negara kita menjadi negara Islam Indonesia. Yang mimpin siapa? Kartosuwiryo. Tahun berapa? Tahun 49. Nah, gerakan ini ternyata juga berkembang juga nggak cuma di beberapa daerah, tapi juga ada banyak ya. Ini di Jawa Barat oleh Kartosuwiryo, Sulawesi oleh Kahar Muzakar, di Aceh oleh Daud Bero, di Kalimantan oleh Ibnu Hajar, dan ketika menyelesaikan pemberontakan ini mau tidak mau karena ada di beberapa daerah dan juga mengancam keutuhan negara kita, maka pemerintah kita melakukan melalui TNI dengan operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan, dan operasi ini berhasil menumpas pemberontakan secara bertahap. Ancaman di bidang politik, kalau tadi di bidang ideologi, sekarang di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik itu bisa terjadi dari luar dan juga bisa terjadi bersumber dari dalam negeri. Nah, kalau ancaman dari dalam negeri ini biasanya kita lihat dalam bentuk gerakan separatis. Apa sih gerakan separatis itu? Gerakan separatis itu ya gerakan ingin memisahkan diri. Ya, gerakan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Nah, kalau yang berasal dari luar negeri ini biasanya dilakukan dengan apa? Ya, ini biasanya negara lain akan menekan kita, menekan Indonesia melalui intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Nah, sekarang kita akan bahas yang berasal dari dalam atau gerakan separatis. Ada beberapa gerakan separatis yang pernah terjadi di Indonesia dan berhasil diredamkan, yaitu sebagai contohnya itu gerakan Republik Maluku Selatan. Ini yang pertama, yaitu gerakan Republik Maluku Selatan. Apa itu gerakan Republik Maluku Selatan? Kalau kita lihat gerakan ini ya menolak adanya integrasi terhadap Indonesia. Gerakan ini ingin membentuk negara sendiri. Ya. Yang kedua yaitu gerakan anti ASIS. Gerakan anti ASIS, ya karena yang memimpin adalah anti ASIS. Ini awalnya apa? Yaitu penolakan anti ASIS terhadap masuknya TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Siapa sih anti ASIS? Anti ASIS adalah seorang mantan perwira KNIL
Nah, dan kemudian pasukan anti ISIS menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur. Yang berikutnya yang ketiga adalah PRRI atau Permesta. Kalau kita lihat nih PRRI atau Permesta ini apa? Yaitu karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah. Terkait dengan apa? Ya, ini terjadi ya di Sulawesi dan Sumatera ini karena tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ya mungkin karena merasa dianaktirikan. Seperti itu akhirnya apa? Akhirnya mereka memberontak. Ya. Nah, ancaman separatis dapat juga ditempuh ini melalui pola perjuangan politik tanpa senjata dan juga bisa terjadi karena perjuangan bersenjata. Biasanya gerakan separatis yang tidak bersenjata itu ditempuh dengan cara apa? Nih, menarik simpati masyarakat internasional. Nah, oleh karena itu ketika mereka mendapatkan simpatinya, ini akhirnya apa? Gerakan separatis itu sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Ya. Berikutnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, kalau kita lihat ada dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Kalau internal berarti dari dalam, nah eksternalnya itu berarti dari luar. Ancamannya apa? Yang pertama yaitu inflasi atau kemerosotan nilai uang kertas. Kenapa bisa terjadi? Ya karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Jadi uang seperti tidak ada harganya. Yang kedua yaitu pengangguran. Ketika orang menganggur, tidak punya pekerjaan, maka otomatis tidak punya penghasilan dan ini otomatis akan mengancam perekonomian. Yang ketiga apa? Infrastruktur. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ketika infrastruktur jalannya rusak, maka kita tidak bisa pergi kemana-mana, barang tidak sampai, otomatis ekonomi akan terhambat. Yang berikutnya apa? Kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Ya, ketika kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi merugikan rakyat, ya otomatis rakyat terancam dan ini adalah ancaman di bidang ekonomi. Berikutnya yaitu adalah ancaman eksternal. Nah, ketergantungan yang pertama apa? Yaitu ketergantungan terhadap asing. Ya, kita saking tergantungnya terhadap barang-barang asing, maka ini otomatis terancam. Ya, jadi seolah-olah kita tidak bisa hidup kalau nggak ada bantuan dari negara asing. Berikutnya apa? Kita tidak memiliki daya saing rendah. Karena apa? Produk yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan produk negara lain. Jadi barang-barang kita nggak bisa bersaing di luar negeri. Seperti itu. Itu merupakan ancaman juga. Yang berikutnya kinerja ekonomi yang buruk. Hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibanding dengan berbagai kemungkinan seperti standar kerja, target, atau sasaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi targetnya tidak tercapai. Akhirnya ini bisa dikatakan sebagai kinerja ekonomi yang buruk. Nah, ini ada beberapa terkait dengan beberapa ancaman di bidang ekonomi. Yang berikutnya yaitu terkait di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dibedakan kalau kita lihat juga sama, yaitu ancaman dari dalam dan juga ancaman dari luar. Nah, kalau dari dalam itu biasanya terkait dengan apa? Yaitu kalau sosial budaya udah pasti bicaranya terkait dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Karena apa? Ketika ini muncul, ini kenapa ini kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan? Kenapa ini jadi ancaman? Ya ini ketika ini muncul, ya walaupun ini di bidang sosial budaya, maka ini akan menjadi apa? Titik permasalahan yang baru, yaitu memunculkan separatisme, terorisme, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan sosial budaya, ini apa biasanya? Kalau yang berasal dari luar itu timbul dari akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Seperti contohnya, munculnya sikap hidup konsumtif. Ya, kita hanya senangnya pakai, tidak senang produksi. Yang kedua, sifat hedonisme. Ya, senang-senang untuk diri sendiri, ya. Kenikmatan pribadi dianggap yang paling tinggi, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, nggak mikirin orang lain lah. Yang ketiga, sikap individualisme, egois, mementingkan diri sendiri, orang lain dianggap nggak ada, orang lain dianggap tidak bermakna. Yang berikutnya apa? Muncul gejala westernisasi, kebarat-baratan, budayanya niru barat, pakaiannya niru barat,
ya gaya hidupnya niru barat dan lain sebagainya. Terus berikutnya apa? Semakin memudarnya semangat gotong royong, ya karena udah ke barat-baratan. Akhirnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan sosial yang ini merupakan budaya kita hilang. Yang berikutnya, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai agama mulai dilupakan. Ini di bidang sosial budayanya. Nah, sekarang di bidang yang kelima, yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Kalau kita sudah berbicara pertahanan dan keamanan, maka biasanya memang akan condong kepada ancaman militer. Kenapa? Ya karena ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi. Dan ini jelas akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Apa saja sih contohnya? Yaitu agresi, serangan. Dulu kita pernah mengalami agresi militer. Yang berikutnya apa? Pelanggaran wilayah, baik udara, darat, lautan, ya masuk wilayah kita tanpa izin. Yang berikutnya apa? Pemberontakan bersenjata. Tadi di depan sudah sempat disinggung. Berikutnya apa? Sabotase dan spionase. Sabotase, ngehack dan lain sebagainya ini ya, yang merusak. Terus spionase, memata-matai. Yang berikutnya apa? Aksi teror. Ya, terorisme, membuat orang takut. Yang keenam, ancaman keamanan laut dan udara. Biasanya ini terkait dengan penyelundupan. Ya, penyelundupan barang, penyelundupan senjata, terus narkoba dan lain sebagainya. Konflik komunal atau konflik internal antar suku, antar di dalam masyarakat. Ya, tawuran dan lain sebagainya. Ini adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Inilah 5 bidang ancaman terhadap integrasi nasional kalau kita lihat dari berbagai macam bidangnya. Nah, tugas buat kalian ini, kalau kalian lihat, tadi kan sudah ada beberapa macam bidang. Nah, COVID-19 ini masuk ancaman di bidang apa sih? Jangan-jangan malah kelima-limanya. Silakan kalian jelaskan alasanmu. Kalau perlu dengan contohnya. Jika kalian sudah kerjakan, silakan jangan lupa kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga hari ini kita ada manfaatnya. Jangan lupa, silakan yang kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.